Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan segmen yang kemarin menceritakan tentang kekerasan oleh orang tua yang diduga mengidap NPD di channel Telinga Indonesia podcast. Kali ini saya akan melanjutkan kembali apa yang terjadi setelah terjadi begitu banyak kekerasan ketika saya masih kecil. Sesungguhnya yang saya ceritakan itu hanya sebagian kecil saja, dan sebagian lain tidak bisa saya ceritakan karena layer trauma yang saya dapatkan itu memang sampai ratusan begitu. Jadi singkat cerita, saya jadi mengalami CPTSD dari adanya tumpukan trauma yang tidak pernah saya proses sebelumnya, dan tidak saya sadari bahwa sebenarnya saya ini memiliki trauma yang begitu mendalam kepada orang tua. Jadi di sini saya juga ingin menggarisbawahi bahwa kemarin saya mengatakan bahwa ibu saya itu mengidap NPD. Pada faktanya hingga ke detik ini beliau belum pernah didiagnosa oleh psikologis ataupun orang-orang yang memang ahli di bidangnya untuk mendiagnosa seperti itu, yang memiliki hak untuk memberikan label tersebut. Jadi yang saya katakan itu memang sebuah kesalahan. Jadi tidak boleh mendiagnosa orang ya. Yang saya lakukan itu kemarin sesuatu yang salah. Saya tidak boleh mengatakan dia pengidap NPD karena dia belum mendapatkan diagnosa. Saya hanya mencocokkan simptom-simptom yang dia lakukan, simptom-simptom yang ada pada dirinya, lalu kemudian saya cocokkan dengan DSM ataupun format sistem yang ada di Amerika untuk mendiagnosa. Sebenarnya orang-orang yang menunjukkan simptom-simptom tersebut juga memang sudah dilabelin narsisis begitu, tetapi tidak serta-merta membuat mereka jadi memiliki personality disorder. Yang membuat saya yakin bahwa ibu saya memiliki personality disorder itu adalah karena level-level dan frekuensi dari kekerasannya yang semakin tinggi, semakin banyak, dan semakin tidak terkontrol. Seperti itu. Jadi dengan kesadarannya begitu rendah, kita sebagai korban dan survivor lah yang bisa melihat apa yang dia lakukan kepada kita. Dan dia tidak bisa melihat peta ataupun pola yang sudah dia lakukan selama ini, selama puluhan tahun. Jadi saya tidak menyarankan orang-orang untuk ikut melabeli seseorang ya, karena itu sesuatu yang kemarin itu salah. Seharusnya saya mengatakan bahwa diduga mengidap NPD seperti itu, dan ayah saya juga diduga mengidap BPD. Jadi intinya dari semua tumpukan-tumpukan dan akumulasi kekerasan yang terjadi selama bertahun-tahun, di saat saya masih kecil, dineglect, ditelantarkan, tidak dipenuhi kebutuhan emosional, kebutuhan-kebutuhan yang lain, dan memang sudah terkonfirmasi memang beliau ini memang berbeda kepada saya dari awal, dan ini memang sudah saya terima sebagai takdir. Dia memang merasa bahwa mereka sering menganggap saya itu invisible ataupun tidak ada begitu. Jadi memang sayalah yang menjadi golden child ataupun orang yang melihat kebenaran. Jadi ibarat bisul yang sudah matang. Saya dulu tuh nggak tahu ini tuh apa, kenapa saya seperti ini, kenapa orang-orang ini seperti ini. Dan sekarang setelah Tuhan memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, saya baru sadar bahwa ya ternyata sesuatu itu baru bisa make sense ataupun membuat kita mengerti memang harus dengan ada ilmu begitu. Baru sekarang setelah bertahun-tahun dan kemudian saya juga menemukan orang-orang yang melakukan pola yang sama, baru saya sadar bahwa oh, orang-orang ini adalah orang-orang yang mengidap personality disorder, dan mereka tidak tahu, tidak terdiagnos, dan mereka juga tidak menyadari bahwa mereka itu memiliki personality disorder atau kelainan kepribadian begitu. Jadi itu dulu yang mau saya jelaskan ya tentang yang kemarin yang salah ucap. Dan itulah diri saya padanya di saat saya mengalami semua itu, dari saya kecil, remaja,
SMA, hingga akhirnya menikah. Dan sekarang adalah saya yang sudah melewati semua itu, sudah berhasil melewati semua itu. Jadi saya melakukan video kali ini memang berdasarkan dari pandangan saya sebagai orang yang memang sudah menjadi seorang survivor begitu, yang sudah tidak lagi ada di mental sebagai korban yang selalu menyalahkan. Tetapi sekarang saya sudah menjadi seorang survivor, saya sudah geser nih, karena saya sudah teredukasi, saya sudah memahami apa yang menjadi penyebab orang-orang ini berperilaku seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman juga di luar sana bisa melihat ke dalam diri sendiri, termasuk dari pengidap klaster B juga. Mari melihat ke dalam diri kita sendiri. Stop menyalahkan orang lain. Ketika kalian tertrigger, itu bukan salah orang itu. Trauma kamu bukan salah kita. Tidak ada orang yang pantas untuk di-abuse untuk kesalahan yang dia tidak pernah lakukan, begitu loh. Tidak ada orang yang pantas untuk selalu dijadikan bulan-bulanan. Tidak ada orang yang pantas untuk dijadikan terapisnya. Orang-orang yang tidak terdiagnosa dan tidak mendapatkan treatment. Jadi, saya benar-benar berharap sekali untuk teman-teman di luar sana. Termasuk karena saya sendiri tidak tahu kalau saya punya CPTSD, yaitu kompleks post trauma. Karena orang-orang seperti ini dulunya mengabuse saya dengan begitu brutal, terus-menerus non-stop, hingga mengakibatkan otak saya begitu rusak. Hingga mengakibatkan otak saya mengalami begitu banyak perubahan. Hingga akhirnya itu juga ikut memberikan impact yang sangat besar dalam hidup saya. Saya sempat lumpuh, saya sempat tidak bisa bekerja selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa berfungsi sebagai manusia normal, tidak bisa beroperasi dengan normal seperti manusia-manusia normal lainnya. Emosi saya meledak-meledak. Saya mengalami tsunami emosi negatif setiap kali saya bangun. Saya memiliki persepsi negatif tentang uang, tentang orang, tentang begitu banyak hal. Dan termasuk saya harus menanggung chronic pain atau rasa sakit yang luar biasa dari kepala, dari adanya CPTSD tadi. Jadi memang saya berharap siapapun di luar sana yang kira-kira masih buta tentang mental health, mari yuk kita belajar sama-sama. Karena saya juga awalnya juga orang yang tidak tahu apapun tentang hal-hal seperti ini. Saya yang masih kecil, saya terpaksa harus menggunakan strategi psikologi dalam menghadapi ibu saya yang begitu abusive dan melakukan behavior ataupun perilaku yang di luar dari manusia-manusia yang normal seperti itu. Tidak bisa diajak bicara dengan normal dan selalu melakukan abuse dari berbagai sisi, mental, psikologi, emosional, verbal. Kan membunuh itu bukan hanya membunuh fisik loh. Kalau misalnya dalam Islam kita nggak boleh membunuh, itu kayak membunuh semua orang. Tapi juga yang tidak diperbolehkan itu di dalam Islam, dalam agama saya, itu juga membunuh secara psikologi, membunuh mentalnya seseorang, membunuh secara emosional. Itu semua hal-hal yang tidak boleh begitu. Jadi karena saya yang mengalami seperti ini, saya berusaha untuk mewakilkan suara-suara teman-teman saya di luar sana yang juga menjadi korban dari Instagram saya NPD Awareness ID. Saya menampung begitu banyak cerita dari orang-orang, termasuk misalnya ibunya ini diduga mengidap NPD, dan ketika dia sudah melakukan hal-hal yang sudah merugikan anaknya, menghancurkan karir anaknya, menghancurkan nama baik anaknya di belakang anaknya, merampas teman-teman anaknya dengan berbagai cara, memperlakukan pasangan anaknya seakan-akan itu adalah suaminya, mendevalue anak-anaknya. Dan ketika dia sudah masuk ke fase narcissistic rage, ketika dia mengalami rage, itu sesuatu yang tertrigger entah karena apa, anaknya bisa sampai lari telepon saya dan minta tolong seperti itu. Kadang dia harus self harm karena dia seperti kehilangan sense of self di tengah-tengah apa yang terjadi pada dia. Dia seperti kehilangan dirinya, dia terlepas dari realita. Ada juga orang-orang di luar sana yang sampai bekerja pun dia sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang paling simpel sekalipun. Dari perubahan otaknya, dia sampai tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaannya. Pekerjaan yang dia lakukan harus revisi berkali-kali karena lemahnya otaknya.
karena tumpukan trauma dan abuse yang terjadi pada otaknya. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kalian mengabuse orang lain di luar sana itu tidak memiliki dampak begitu. Ini adalah untuk orang-orang yang melakukan abuse, mau itu orang normal, neurotipikal, ataupun orang-orang yang memiliki personality disorder. Dan di luar sana saya sudah ketemu begitu banyak orang, termasuk pengidap personality disorder yang terdiagnosa, yang tidak terdiagnosa, yang self-aware, yang tidak self-aware, yang punya kesadaran tinggi, yang punya kesadaran rendah. Saya sudah bertemu. Ada juga yang memang dia sadar akhirnya dia didiagnosa memiliki BPD atau NPD atau ASPD, dan dia memilih untuk tidak mentraumatisasi orang lain. Dia memilih untuk bertanggung jawab dan sadar betul bahwa dia memiliki sesuatu yang berasal dari dalam dirinya, dikondisikan. Itu bukan salahnya dia, dan dia berusaha untuk tidak membahayakan orang lain. Seperti itu. Dan tetapi ada juga orang-orang yang memang sudah tahu bahwa dia itu berbahaya, dia memiliki personality disorder, tetapi dia masih tetap mengambil victim, mengambil orang-orang dari luar yang tanpa dosa untuk dijadikan bulan-bulanan hanya karena dia menghindari pergi mendapatkan treatment. Jadi ini sangat-sangat disayangkan sekali. Jadi saya di sini berbicara untuk mewakilkan suara-suara survivor di luar sana juga. Jadi apa yang saya alami, saya berharap tidak terjadi kepada orang lain juga. Saya sempat hampir lumpuh, disable selama berbulan-bulan, tidak bisa melakukan pekerjaan, hanya untuk berpikir yang ringan saja saya tidak bisa. Sekarang saya sudah memasuki 1 tahun healing untuk trauma, melakukan inner work, dan sekarang saya sudah 90% sembuh. Insya Allah saya pulih dari si PTSD, insya Allah. Tetapi memang simptom-simptom yang lainnya seperti emosi negatif yang terkadang masih suka datang, dan juga dysfunctional behavior itu sudah begitu banyak yang sudah saya hilangkan dengan menjalani terapi untuk trauma-trauma yang masa lalu, di masa saya masih kecil. Jadi sekarang setelah itu diangkat, otak saya menjadi, alhamdulillah, kecerdasan itu dikembalikan, fungsi otak itu kembali, memori saya jadi lebih baik, vibrasi saya lebih tinggi. Jadi memang ada sesuatu yang memang harus kita bersihkan dari dalam diri kita. Kita harus bersih-bersih, melihat ke dalam diri sendiri. Dendam, benci, amarah, semua emosi yang tertekan tidak bisa dikeluarkan karena orang-orang yang selalu invalidasi, menganggap kamu tidak ada, perasaan itu tidak penting, kamu itu tidak ada dan tidak layak untuk didengarkan. Itu mengakibatkan banyak hal kepada orang tadi, termasuk anhedonia, merasa numb, tidak bisa merasakan apa-apa. Nothing can satisfy. Ketika seseorang sudah mengalami anhedonia, numb, itulah yang saya rasakan selama saya remaja sampai saya tuh menikah tadi. Jadi bukan karena saya hebat bisa mengangkat begitu berat pain ataupun pain tolerance saya itu tinggi, tidak, tetapi karena justru saya itu mengalami numb, sehingga otak saya melakukan trik seakan-akan apa yang terjadi itu tidak ada, padahal itu menjadi sangat berbahaya karena saya tetap involve diri saya dengan orang lain yang memiliki personality disorder yang tidak dapat treatment, yang akhirnya berpengaruh membuat anhedonia saya atau rasa numb ini semakin parah. Itu juga membuat saya mengalami PTSD seperti itu. Jadi semua yang dilakukan oleh orang-orang itu semuanya itu memiliki efek yang begitu besar pada hidup saya, hidup survivor di luar sana. Terkadang mereka harus pergi lagi ke abuser lain karena mereka nggak bisa lihat, oh ini abuser nih, nggak bisa lihat. Karena kondisinya dia sudah dinormalisasi terus-menerus dengan kekerasan. Dia sudah nggak bisa melihat mana yang healthy, mana yang sehat, mana hubungan yang tidak sehat. Jadi saya sedih sekali ternyata di Indonesia ini teman-teman itu masih banyak yang menjadi pelaku kekerasan, menjadi korban kekerasan. Tetapi ya itu tadi, kita semua sadar bahwa siapapun bisa melakukan kesalahan. Termasuk karena unconscious
pattern unconscious program yang ada di bawah sadar manusia. Dan itu pun terjadi kok pada saya juga melakukan banyak kesalahan kok, melakukan dysfunctional behavior, hal-hal yang tidak penting tapi saya terus lakukan, dan itu toxic. Dan itu ada juga yang merugikan orang lain, sangat merugikan. Tapi akhirnya saya menyadari, dan akhirnya saya sadar bahwa saya adalah seorang yang self-aware dengan post-trauma. Sesuatu yang tidak saya minta, memang saya dikondisikan. Jadi saya berharap teman-teman di luar sana itu tidak mudah melabeli siapa-siapa sebagai ini, karena memang terkadang manusia normal pun bisa mengadopsi traits itu, mengaplikasikannya dan terlihat seperti seorang pengidap NPD atau jadi seorang narsisis. Tetapi sebenarnya dia nggak punya personality disorder, karena dia memang hanya mengalami emotional dysregulation, ataupun hanya empatinya itu jadi numb. Jadi traits dia yang bagus itu numb dulu untuk sementara, karena mute karena pathological abuse ataupun kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki patologi yang berbeda dengan dia. Jadi terkadang kita juga bisa menjadi sangat toksik. Nah itu tadi yang saya ingin katakan, bahwa inner work ataupun healing itu suatu pekerjaan yang sangat berat, lebih menyakitkan daripada mengalami trauma itu terkadang. Dan gak semua orang bisa melakukan itu. Dan saya berharap itu bisa diaplikasikan untuk semua orang, mau itu orang yang punya personality disorder, mau itu orang yang gak punya personality disorder, ataupun orang yang mengadopsi traits tadi, misalnya dia pernah di-abuse sama psikopat seperti saya juga ada mengadopsi beberapa hal. Akhirnya saya memetakan itu dan saya proses trauma-trauma tersebut untuk menetralkan semua pola-pola yang unconscious dan pattern-pattern yang dysfunctional yang bisa membahayakan saya, membahayakan orang. Terkadang ini bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi soal siapa yang berbahaya. Jadi, yuk mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Mari bertanggung jawab terhadap kesehatan mental kita masing-masing.